Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang dengan topik yaitu sensasi sakit kepala, lemes, dan pembahasannya. Baiklah, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi sakit kepala lemes dan pembahasannya. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Siti Fatimah dan Briang Kungendok. Nah itu ada agak susah itu akunnya Nah itu. Nah, mudah-mudahan bisa membantu memberikan pencerahan sehingga mengurangi sensasi-sensasi yang sedang dialami khususnya pada saat ketika kambuh. Nah, itu biasanya merasakan sensasi-sensasi yang sakit kepala, yang lemes dan seterusnya. Tetapi yang dominan adalah itu walaupun sensasi-sensasi yang lain sudah mulai menghilang sudah membaik artinya tetapi masih ada sensasi yang sering dirasakan adalah seperti itu Nah, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat juga teman-teman yang lain yang masih mengalami sensasi-sensasi seperti sakit kepala, kemudian badan merasa lemes dan sejenisnya. Nah, mudah-mudahan bisa termotivasi lah untuk menjadi bangkit dan akhirnya menjadi sembuh itu. Nah, baik teman-teman jadi kita lanjutkan sesuai dengan tema kali ini, yaitu tentang sensasi sakit kepala, lemes, dan pembahasannya Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, teman-teman semua langsung saja kepada pokok permasalahan yaitu intinya kita mencoba sharing kepada teman-teman, tentunya sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami, yaitu ketika kita merasakan sensasi sakit kepala, kemudian badan lemes walaupun kadang tidak hanya itu termasuk ketika sakit kepala juga bermacam-macam jenisnya kadang yang merasa kepala berat kemudian ada seperti migrain, bahkan ada seperti vertigo, kadang ada yang senut-senut. Itu beraneka ragam tetapi intinya adalah itu semua adalah bagian daripada sakit kepala termasuk badan terasa lemes, tidak bertenaga. Nah, ini disebabkan karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, untuk itu maka ini penting untuk kita simak tolong video ini disimak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain karena di setiap video itu saling berhubungan, saling mendukung, saling melengkapi sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis jauh menjadi lebih komplit Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka
akan membantu kita ya, mempermudah untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung anxiety psikosomatis hingga sembuh total, itu seperti itu. Nah teman-teman semua, langsung pada topik ya. Ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi seperti itu ya, terutama adalah bagian daripada sakit kepala, kemudian tubuh merasa lemes, tidak bertenaga. Nah itu yang lebih penting adalah kita melihat sebab-sebabnya dulu ya, yang kemungkinan bisa menyebabkan di dalam diri kita. Nah setelah itu nanti kita mencoba ya, mencoba untuk memberikan solusinya seperti yang pernah saya praktekkan pada saat saya mengalami gangguan semacam itu ya. Nah itu, nah sebab-sebabnya yang menyebabkan ya kenapa kita sering merasa sakit kepala ya, kemudian lemes ya pada saat kita mengalami gangguan asam lambung ya, GERD dan anxiety serta psikosomatik ya. Nah ini yang pertama itu sebabnya karena kurang nutrisi teman-teman ya. Jadi kurang nutrisi ini wajar ya, karena asam lambung sedang tidak normal ya, atau pencernaan sedang tidak normal, sehingga kadang walaupun kita makan banyak pun ya, nah itu akhirnya yang bisa terserap ya menjadi nutrisi yang bermanfaat di dalam tubuh kita itu kadang juga prosentasenya sangat kecil dibanding ketika pencernaan kita sedang dalam kondisi yang normal atau asam lambung kita sedang normal. Nah maka dari itu kadang kita sampai kurang ya, kurang nutrisi, apalagi ketika kita sering merasakan mudah lapar. Nah itu tandanya kita kurang nutrisi, sehingga sebentar-sebentar walaupun habis makan ya, selang beberapa menit kadang kita sudah merasa lapar lagi. Nah itu karena itu walaupun kita makan yang kelihatannya sudah cukup ya, tetapi karena memang ada permasalahan yaitu sedang tidak normal pencernaan kita karena asam lambung tidak normal. Nah akhirnya nutrisi juga menjadi kurang yang terserap oleh memenuhi kebutuhan tubuh kita, itu seperti itu. Nah itu yang harus kita sadari bersama. Nah ketika nutrisi kurang ya pasti ya pasti kepala akan berat, kepala akan sakit ya, akan pusing-pusing ya, akan kadang terasa senut-senut, migrain dan lain sebagainya. Itu sensasinya memang seperti itu ya. Nah itu yang pertama, jadi karena kurang nutrisi ini masih secara fisik ya, jadi secara fisik itu sebabnya seperti itu. Yang kedua masih secara fisik juga, yaitu kadang karena dehidrasi teman-teman ya, dehidrasi atau kurang cairan di dalam tubuh kita ya, karena kadang kita kurang minum ya, kurang minum, atau mungkin kita seolah-olah minumnya sudah cukup ya, mungkin sudah agak banyak ya, tetapi karena apalagi kita sedang minum obat ya, itu biasanya juga kita buang air kecilnya itu juga menjadi lebih sering. Nah akhirnya kita terjadi dehidrasi. Nah ketika terjadi dehidrasi, nah itu juga ya efeknya kepala pasti akan sakit kepala, contohnya pusing-pusing, kepala berat ya, terasa mungkin seperti migrain, bahkan seperti vertigo, kadang kepala cekot-cekot dan seterusnya seperti itu ya. Dan selain itu kadang tubuh juga terasa lemes ya, ketika kepala ini sedang tidak ada rasa yang nggak nyaman, itu efeknya ya tubuh merasa lemes, tidak bertenaga ya, bahkan kadang menjadi sempoyongan, oleng itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu secara fisiknya, jadi bisa karena kurang nutrisi, bisa karena dehidrasi, itu menyebabkan sakit kepala ya. Kemudian yang berikutnya ini secara psikis ya, secara psikis sakit kepala itu juga bisa dipicu oleh ketika kita masih mengalami anxiety disorder, yaitu kecemasan berlebih ya. Ketika kita cemas ya, yang cemasnya berlebihan ya, sampai ketakutan dan lain sebagainya. Nah itu ya sama ya, tubuh menjadi lemes rasanya. Yang namanya orang sedang cemas itu pasti lemes ya. Nah ujung-ujungnya ya
kepala pun menjadi sakit, itu seperti itu. Nah, itu juga harus kita sadari ya. Kalau kita sudah menyadari, nanti akan mudah kita untuk menemukan solusinya, yaitu seperti itu. Tetapi kalau kita tidak sadar dengan apa yang menyebabkan, nah kadang kita menjadi susah ya. Nah, ujung-ujungnya kita selalu mengejar obat, tetapi walaupun kita minum obat ya mungkin ya karena kecemasan masih tinggi ya, sakit kepala itu kadang masih melekat. Jadi rasa tubuh kita juga kadang masih merasakan lemes. Itu seperti itu karena kadang obat itu hanya istilahnya mengatasi gejalanya atau sensasinya atau rasanya ya, tetapi sebabnya belum dirilis. Nah, ketika sebabnya belum dirilis ya, maka itu kadang masih bandel rasanya seperti itu. Bahkan kadang sepertinya nggak ada pengaruhnya, itu seperti itu. Yang saya rasakan itu seperti itu. Nah, itu jadi sebab yang 3 bisa karena cemas berlebihan, itu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ya, kita merasakan kepala berat, pusing-pusing ya, sakit kepala lah intinya, itu juga bisa disebabkan karena ketegangan pikiran atau banyak beban pikiran yang belum dirilis, teman-teman. Nah, ini lebih kompleks lagi ya, yang namanya beban pikiran ini setiap orang itu berbeda-beda ya, tetapi kadang ada beban-beban yang susah kita lepaskan ya, karena memang belum ada jalan keluarnya ya. Nah, ini permasalahannya juga banyak hal ya, bisa hal yang berhubungan dengan harta misalkan ya, permasalahan ekonomi contohnya ya, bisa hal yang berhubungan dengan tahta misalnya, status sosial kita, kedudukan kita dan lain sebagainya. Nah, itu juga kadang menyebabkan, bisa juga disebabkan oleh faktor cinta ya. Nah, cinta itu hubungan ya, hubungan baik lah, hubungan baik antar mungkin dengan pasangan, mungkin dengan anggota keluarga, mungkin dengan teman dan lain sebagainya ya. Nah, ketika itu tidak harmonis, kemudian menjadi beban pikiran, sama membuat kita menjadi rasanya kepala sering sakit ya, tubuh menjadi lemes. Nah, maka ya kita sadari saja ya, ketika kita masih banyak beban pikiran, memang harus berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa merilisnya ya, atau mengurangi minimal beban itu sehingga tidak menjadi beban lagi. Nah, kalau sudah rasanya plong, tidak menjadi beban lagi, ya sudah, biasanya kita akan baik-baik saja. Jadi karena kita terkena psikosomatik kan, apa yang dipikirkan ya itu direspon oleh tubuh kita. Nah, ketika contohnya pikiran tegang ya, apalagi memikirkan hal-hal yang negatif, ya sudah, respon tubuh kita menjadi negatif. Contohnya menjadi rasanya tidak nyaman ya, termasuk kepala pun menjadi berat, menjadi sakit kepala. Itu seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini yang kadang agak susah ya, ketika kita belum menemukan faktor penyebab yang menjadi beban pikiran ya. Tetapi tenang saja, tidak usah cemas, tidak usah takut ya. Semuanya ada solusinya, teman-teman ya. Semuanya ada solusinya, dan insya Allah nanti semuanya akan membaik. Hanya butuh proses lah, hanya butuh proses ya. Ketika nanti hal itu sudah paham, kemudian kita mencoba mempraktekannya, insya Allah ya semuanya itu akan baik-baik saja. Badai pasti berlalu, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, sekarang yang lebih penting lagi adalah solusinya ya. Ketika kita masih mengalami rasa-rasa seperti itu ya, terutama yang disebabkan karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya. Nah, ini solusinya ya jawaban dari sebab ya. Jawaban bagaikan sebab itu pertanyaan. Nah, ini solusinya adalah jawabannya, yaitu atau jalan keluarnya, itu seperti itu. Nah, yang pertama ya, solusinya adalah cukupi nutrisi ya. Cukupi nutrisi makanan lah, intinya seperti itu ya, yaitu dengan contohnya sering makan walaupun dengan porsi kecil ya, bila perlu ditambah dengan ngemil ya, supaya nutrisi itu juga akan selalu cukup ya, dan reaksi lambung juga akan baik-baik saja, itu seperti itu ya. Jadi intinya untuk mencukupi nutrisi juga kita harus
istilahnya selalu menjaga pola makan kita ya, jadwal makan kita, kemudian pilihan menu kita, kemudian bagaimana mengendalikan mungkin makanan-makanan pantangan yang pernah dulu dipantang. Nah, itu juga harus masih jadi pertimbangan ya, pertimbangan. Kecuali kalau memang sudah lepas dari pantangan ya silahkan saja, apa saja dimakan juga tidak apa-apa, itu seperti itu. Karena di dalam mindset kita adalah makan untuk sehat ya. Jadi jadikan makanan itu sebagai obat, bukan obat sebagai makanan, itu seperti itu ya. Nah, itu ya pasti akan bisa ketika kita memang dimulai dari pikiran kita dulu ya. Jadi ketika tubuh kita ini sebenarnya itu semuanya dikendalikan oleh pikiran, tetapi kadang karena pikiran kita juga belum memahami hal itu atau bahkan tidak mau memahami ya, contohnya kita tidak mengenali diri kita sendiri. Nah, itu kadang menjadi agak susah, itu seperti itu teman-teman ya. Makanya perlu dibutuhkan pendekatan spiritual itu agar kita mengenali diri kita itu siapa, itu seperti itu ya. Nah, ketika sudah seperti itu ya nanti semuanya akan membaik kok teman-teman, yaitu. Jadi termasuk pada saat kita menderita memang ini pintu masuknya kesadaran ya, kesadaran kepada diri kita supaya lebih bisa melihat diri kita sendiri, itu seperti itu ya. Bahkan ketika kita merasa terluka ya, contohnya ada luka batin dan sebagainya ya. Nah, ini adalah tempat masuknya cahaya ya, cahaya ilahiyah yang akan mencerahkan diri kita. Nah, oleh karena itu kita tetap optimis ya buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi ini dikarenakan karena gangguan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis, insya Allah akan baik-baik saja ya. Yang penting kita ikuti proses ya, kita tetap bersabar, tetap bersyukur, tetap menerima dengan ikhlas, bahkan pasrah ya kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Badai pasti berlalu. Jadi ini adalah pembelajaran buat kita lah, pembelajaran buat kita atau ujian buat kita supaya kita memang menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, dan akhirnya menghantarkan kita untuk menjadi lebih bahagia teman-teman. Jadi sabar saja, optimis saja, insya Allah semuanya akan membaik, gitu, seperti itu. Nah, itu jadi yang pertama ya, cukupi nutrisi. Nah, kemudian yang kedua adalah cukupi cairan tubuh ya, supaya tidak terjadi dehidrasi. Nah, dengan cara ya kita contohnya sering minum lah, katakanlah secara umum ya, minum itu standarnya katakanlah sehari 8 gelas ya, penuhi saja minimal itu. Kalau lebih dari itu malah lebih bagus ya, tapi minimal itu dicukupi. Tetapi yang namanya orang sedang mengalami gangguan kadang rasanya susah ya, susah minum sedikit aja rasanya sudah kadang males, merasa nggak enak ya, apalagi ketika kita minum itu kadang rasanya seperti mau mual ya, itu kan menjadikan cairan kita menjadi kurang. Nah, maka dari itu kita harus istilahnya disiasati sendiri ya. Kalau misalkan minum air dingin kurang nyaman ya, kita minum air hangat gitu. Minum air hangat mungkin juga bosan, mungkin ya dikasih gula sedikit ya, itu juga nggak apa-apa, agak manis. Yang penting pada akhirnya dalam sehari itu bisa minimal 8 gelas teman-teman, penuhi saja. Nah, itu insya Allah nanti seperti rasa-rasa pusing-pusing, lemes itu juga akan membaik ya, bahkan akan menghilang, itu seperti itu. Nah, itu solusi yang kedua ya, jadi cukupi cairan tubuh ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kurangi cemas berlebih teman-teman ya. Jadi kurangi cemas berlebih. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini caranya banyak sekali teman-teman ya. Untuk mengurangi cemas yang berlebihan itu banyak jalan ya, banyak jalan. Bisa istilahnya dengan meditasi, dengan afirmasi ya, dengan relaksasi, banyak hal ya. Nah, itu bisa dilihat ya di video-video saya yang lalu, yaitu khusus untuk bagaimana kita mengurangi kecemasan berlebih ya. Itu insya Allah nanti juga akan
cepat membaik, teman-teman. Nah, itu yang ketiga ya, jadi kurangi cemas berlebih, yaitu minimal kita bisa mindfulness. Mindfulness itu pikiran fokus pada saat ini ya. Pikiran jangan dibiarkan mengembara ke masa lalu ya, karena ke masa lalu biasanya ingatnya trauma-trauma masa lalu ya, penderitaan-penderitaan yang menyakitkan ya, itu seperti itu. Atau jangan mengembara ke masa datang, karena ketika pikiran mengembara ke masa datang, ke masa yang sebenarnya belum terjadi, itu menimbulkan cemas, teman-teman, menimbulkan cemas, menimbulkan kekhawatiran ya, yang berlebih itu seperti itu. Nah, maka dari itu kita mindfulness, jadi hadir pada saat ini, pikiran fokus apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Nah, itu yang penting ya, gitu. Nah, baik ya, satu lagi ini solusinya, yaitu yang keempat ya, kurangi beban pikiran ya. Kurangi beban pikiran dengan cara bagaimana? Dengan cara merilis ya yang menjadi beban pikiran. Nah, yang menjadi beban pikiran itu sebenarnya yang mengetahui diri kita sendiri ya. Jadi itu harus diselesaikan, teman-teman ya. Entah itu yang berhubungan dengan harta, entah itu yang berhubungan dengan tahta maupun yang berhubungan dengan cinta. Nah, itu yang mengetahui diri kita sendiri. Nah, itu silahkan dirilis ya, diselesaikan. Jadi cari jalan keluarnya. Dengan seperti itu nanti kita ya beban pikiran akan berkurang. Nah, akhirnya semuanya akan membaik ketika itu sudah dirilis, perasaan kita sudah plong. Nah, nanti semuanya akan baik-baik saja, dan insya Allah itu akan menjadi jalan kesembuhan ya. Silahkan untuk dipraktekkan saja. Baik, teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.